Guys, udah denger belum guys? Udah tahu kan ada yang nyabut laporan di Polda guys. Dicabut laporannya guys. Terus dia ngedatengin rumah Presiden Prabowo di Kertajaya. Lah kalau kata gue mah ya itu dilema berat banget guys. Dilema guys. Karena apa? Karena kalau nggak dicabut ya kan? Kalau nggak dicabut nih, bukti-bukti yang akan memberatkan dia di persidangan itu udah banyak banget guys. Yaakob menegaskan tidak ada niatan dari tim kuasa hukum untuk mencabut laporan kepada sejumlah pihak di Polda Metro Jaya. Dirinya menambahkan, segala persoalan fitnah yang dilayangkan kepada kliennya harus diselesaikan dengan putusan pengadilan karena dinilai sudah menyesatkan informasi kepada halayak ramai. Maksudnya Jokowi kemarin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Ya, minta perlindungan bisa jadi. Atau bergen bisa jadi. Karena sudah ketahuan anaknya memang tidak pernah punya ijazah SMA atau SMK. Itu bukti yang telak. Semakin panik kalau Rismon, Roy Suryo dan Tifa dan semua ini yang 12 terlapor dan kawan-kawan katanya minta ditahan. Maksud mereka supaya kami tidak terus membuktikan bahwa Wapres Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak pernah dalam hidupnya memiliki sertifikat atau ijazah SMA atau SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang hoax yang disebarkan oleh golongan pembenci ya. Katanya Pak Jokowi ketakutan. Jadi setelah Panji CS ya atau Panji dan kawan-kawan menemukan salinan ijazah asli Jokowi dari KPU, katanya Jokowi kejang-kejang. Ada aja ya. Katanya sampai-sampai Jokowi harus menemui Prabowo secara mendadak ya, dan bertemu sampai 2 jam. Tidak tanggung-tanggung ya kan. Jokowi juga diisukan mencabut laporannya di Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik atas dirinya. Ya intinya kalau nggak menyebarkan hoax ya kemakan hoax ya, cuma 2 itu aja ya kan. Padahal sudah jelas-jelas ya yang terdesak ya, yang kejang-kejang, yang kelojotan. Itu si Panci dan kawan-kawan. Aduh, kocelak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Guys. Udah denger belum guys? Udah tahu kan ada yang nyabut laporan di Polda guys. Dicabut laporannya guys. Terus dia ngedatengin rumah Presiden Prabowo di Kertajaya. Lah kalau kata gue mah ya itu dilema berat banget guys. Dilema guys. Karena apa? Karena kalau nggak dicabut ya kan? Kalau nggak dicabut nih, bukti-bukti yang akan memberatkan dia di persidangan itu udah banyak banget guys. Udah terkumpul banyak guys. Alhamdulillah guys pokoknya. Nah sedangkan kalau misalkan dicabut nih, laporan dicabut, itu dia bakalan ngeliat termul-termulnya ya nenek-nenek yang akan demo di Polda. Itu pakai BH sama kancut doang guys. Lah kalau kata gue mau ya buset dah, berat banget dah kalau sampai ngelihat termul-termulnya nih maksain demo depan Polda pakai kancut sama BH doang. Lah coba itu mah bukan mengumbar aurat ya kan, mengumbar aib. Mana patahnya berburik kali ya. Aduh Mulyono kagak enak makan kan lu, kagak enak tidur kan lu. Dosa lu belum seberapa itu biji. Kalau belum lu masuk bui ya kan, dihukum yang seberat-beratnya, rakyat Indonesia nggak bakalan tenang. Pokoknya bakalan terus memperjuangkan agar si Mulyono dihukum seberat-beratnya. Mulyono sama anak-anaknya, sama mantunya, sama pamannya si Wapres tuh. Pokoknya mah kudu masuk. Karena apa? Dia yang udah bikin keluarga dia itu, yang udah bikin gaduh, menghancurkan negara ini.
dukung guys, dukung guys, kita dukung terus. Pokoknya mau dicabut, mau kagak dicabut, pokoknya kita kawal terus supaya dinasti Mulyono masuk bui. Setuju gak guys? Setuju gak? Ya, silakan aja ya. Sekali lagi saya katakan, kami ternak Mulyono itu bukan membela Jokowi itu dengan kacamata buta atau dengan kacamata kuda. Artinya, kalau memang kalian bisa membuktikan bahwa Jokowi itu bersalah melakukan korupsi lah, melanggar konstitusi lah, inilah, itulah, ya kan? Nah, buktikan aja ya, buktikan di persidangan sampai Pak Jokowi atau keluarganya itu mendekam di balik jeruji besi. Kami tidak akan keberatan kalau memang Pak Jokowi itu ya melakukan hal atau tindakan yang seperti Anda tuduhkan. Tapi jangan macam-macam gitu loh, jangan mengada-ada, jangan cuma bacot aja, jangan cuma menebarkan fitnah, ya kan? Masa Pak Jokowi karena ketakutan boroknya akan terungkap, semakin terungkap, kemudian Pak Jokowi menarik laporannya dari Polda Metro Jaya. Enak aja muncung kau itu. Koclak. Lanjut. Mencuat kabar di publik, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo disebut akan mencabut laporan di Polda Metro Jaya, di mana terdapat isu akan adanya pertemuan Jokowi dengan sejumlah terlapor untuk menempuh jalur perdamaian. Menanggapi hal itu, tim kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan menuturkan, pihaknya sejauh ini belum mendapatkan informasi adanya niatan pertemuan sejumlah pihak dengan kliennya Jokowi. Yakub menegaskan tidak ada niatan dari tim kuasa hukum untuk mencabut laporan kepada sejumlah pihak di Polda Metro Jaya. Dirinya menambahkan, segala persoalan fitnah yang dilayangkan kepada kliennya harus diselesaikan dengan putusan pengadilan karena dinilai sudah menyesatkan informasi kepada khalayak ramai. Sejauh ini sih belum ada. Sejauh ini belum ada, Mas. Karena kembali lagi ya, kalau mereka ingin niatnya memang bertemu dan hanya bersilaturahmi, kenapa baru sekarang? Dari dulu seharusnya sudah ada. Dan saya yakin Pak Jokowi itu kan rumahnya terbuka untuk bukan hanya Indonesia, Mas. Pak Jokowi dari seluruh dunia datang tamu-tamu setiap hari didatangi untuk bersilaturahmi, beliau sangat terbuka. Dan dari kubu mereka pun dulu yang menggeruduk rumah Pak Jokowi diterima loh, Mas. Itu kan bagaimana itu diterima, tetap juga dengan dalil mereka yang tidak berdasar itu. Dari Jakarta, Emir Hamzah Trihartanto, jurnalis NTV melaporkan. Udah tahu ya bagaimana pernyataan ya tim kuasa hukum Pak Jokowi ya. Siapa namanya itu tadi, lupa saya. Pokoknya itu adalah kuasa hukumnya Pak Jokowi yang intinya menyampaikan kasus ijazah Jokowi harus diselesaikan di pengadilan. Ya iyalah, jangan diselesaikan di luar ya. Apalagi nggak jadi urung ya kan, mencabut laporan. Janganlah begitu ya. Kalau memang benar-benar Pak Jokowi mencabut laporan, pasti ternak Mulyono akan sangat kuciwa, dan kami yakin Pak Jokowi tidak akan mencabut laporannya. Iyalah. Benarkah Pak Jokowi mencabut laporan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? Jawabannya tidak. Kasihan kali aku sama mereka. Aduh, lanjut. Ini dia maksud Jokowi menemui Prabowo di Kartanegara. Menurut Rismon Sianipar, Maksudnya Jokowi kemarin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Ya, minta perlindungan bisa jadi, atau bergen bisa jadi. Karena sudah ketahuan anaknya memang tidak pernah punya ijazah SMA atau SMK. Itu bukti yang telak. Inilah yang membuat para termuls semakin panik. Semakin panik. Kalau Rismon, Roy Suryo, dan Diva, dan semua ini yang 12 terlapor, dan kawan-kawan katanya minta ditahan. Maksud mereka supaya kami tidak terus membuktikan bahwa Wapres Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak pernah dalam hidupnya memiliki sertifikat atau ijazah SMA atau SMK. Mereka ingin langkah ini dihentikan sehingga mereka bisa menakut-nakuti orang lain. Itu lihat
Rismond dan kawan-kawan sudah dipenjara. Bagi kalian yang ingin mengotak-atik, mengupas lagi ijazah SMA Gibran yang tidak ada itu, maka kalian akan berakhir yang sama di penjara Polda Metro Jaya. Kan begitu maksudnya. Ya. Itulah maksudnya mereka. Jadi mereka menekan Polda Metro Jaya itu sehingga menghentikan langkah kami. Saya tahu maksudnya siapa ini, Freddy Damanik. Ya, supaya status komisarismu yang sudah berapa tahun kau nikmati, ya, 6 tahun atau 7 tahun selama ini, berhenti ngepul dan jadi gembel lagi. Gembel politik. Dan itu akan terjadi. Kenapa? Jokowi tidak lagi jadi presiden. Ya, kebenaran itu tidak lagi didominasi oleh kekuasaan. Kekuasaan siapa? Kekuasaan Jokowi. Ya mungkin itulah maksudnya Jokowi kemarin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Ya, minta perlindungan bisa jadi. Atau bergen bisa jadi. Karena sudah ketahuan anaknya memang tidak pernah punya ijazah SMA atau SMK. Itu bukti yang telak. Kau ini ngerti apa, Temon? Temon, katanya kau ini ya kan adalah seorang ahli digital forensik. Tapi makin ke sini kau ini banyak merangkap jabatan sebagai pengamat politik, sebagai ahli nujum ya kan. Sebagai tukang prediksi. Urusannya apa dengan kamu ketika Pak Jokowi bertemu dengan Prabowo entah 2 jam, 3 jam, 4 jam ya kan bertemu ya kan. Nggak ada urusannya dengan kamu. Kalau kau membranding dirimu sebagai seorang ahli digital forensik ya walaupun faktanya abal-abal, ya udah urusin aja ya kan data-data digital ya yang kau teliti, nggak usah kau kesana kemari. Lagian apa yang kau omongkan itu jauh api dari panggang, sampah semua. Yang ketakutan bukan Jokowi, yang ketakutan itu adalah dirimu bersama kawan-kawanmu yang sebentar lagi akan mendekam di balik jeruji besi dan mendapatkan kado rompi oren. Kita tengok aja bareng-bareng perkembangannya. Lanjut. Pertemuan yang terjadi antara Prabowo dan Jokowi kemarin di Kertanegara menarik untuk kita analisa. Yang pertama, kenapa menarik? Pihak protokoler melaporkan tidak ada jadwal pertemuan antara Prabowo dan Jokowi di hari kemarin. Artinya pertemuan ini mendadak sekali. Yang kedua adalah siapa sebenarnya yang menginisiasi pertemuan ini. Dan yang ketiga, Menhan Syafri Samsudin mengatakan bahwa pertemuan itu hanya dilakukan berdua tanpa ada pihak manapun, dan setelah pertemuan itu pihak Prabowo Subianto memanggil beberapa tokoh untuk diajak berdiskusi. Analisa pertama adalah apakah pertemuan antara Jokowi dan Prabowo ini ada kaitannya dengan yang terjadi di hari Kamis ketika Roy Suryo dan kawan-kawan mendapatkan salinan ijazah yang digunakan Jokowi untuk syarat administrasi mencalonkan diri menjadi capres di 2019. Dan yang mengejutkan adalah ijazah salinan yang didapatkan dari KPU identik persis dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi. Kita tahu Dian Sandi saat itu dituntut oleh pihak Jokowi karena melakukan upload ijazah tanpa izin dari pihak Jokowi. Dan apa yang terjadi saat itu, bagaimana Dian Sandi dengan yakin mengatakan bahwa ini adalah ijazah asli dari Pak Jokowi. Maka jika kita lihat dari alasan-alasan yang digunakan oleh pihak Jokowi bahwa pihak penuduh yang harus membuktikan seharusnya gugur. Kenapa? Karena Roy Suryo dan teman-teman sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dan dalam keterangan itu, Roy Suryo membawa ijazah yang dijadikan sebagai acuan bahwa dugaan ijazah palsu itu berdasarkan kajian akademis pemeriksaan yang dilakukan atas uploadan yang dilakukan oleh Dian Sandi. Maka, adegium hukum siapa yang menuduh, dia yang membuktikan, aktori incumbent probatio ini sekarang menjadi gugur. Yang sekarang dilakukan adalah tergantung dari pihak Jokowi. Mampu tidak membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan teman-teman yang menyatakan bahwa ijazah itu diduga palsu harus berkaitan dengan pembuktian secara material, artinya dihadirkan ijazah asli dari pihak Jokowi. Dan tentu ini sangat-sangat kita tunggu semuanya. Kita menginginkan bahwa kasus ini tidak menjadi berlarut-larut dan segera mencapai ujung. Apakah benar ijazah Jokowi ini asli atau palsu? Kenapa? Karena ini mengganggu konsentrasi Indonesia, rakyat Indonesia sampai sedemikian lama dan tidak ada ujungnya. Dan ini juga tentu merugikan dari pihak Jokowi juga. Kami juga tidak keberatan Roy Suryo dan teman-teman itu dipenjara jika memang menyebarkan kegaduhan dan itu fitnah.
Dan sekarang pihak Pak Jokowi harus membuktikan bahwa ijazahnya asli dengan membawa benar-benar ijazah asli dan dipublish. Kenapa? Karena dia adalah mantan pejabat publik dan sudah ada pembatalan dari peraturan KPU nomor 731 bahwa ijazah itu termasuk dokumen rahasia, sekarang itu gugur. Sebagai mantan pejabat publik seorang presiden, Pak Jokowi harus bersifat negarawan, memperlihatkan ijazah aslinya di depan publik atau memberikan langsung kepada pihak kepolisian untuk diadu dengan data yang diberikan oleh KPU. Karena apa? KPU tidak mungkin berbohong. Dia institusi resmi. Artinya bahwa ijazah yang dimiliki Jokowi adalah benar ijazah yang dijadikan sebagai syarat administrasi ketika dia mencapreskan diri di 2019. Sepertinya kasus ijazah palsu ini benar-benar menguras energi Jokowi dan menghancurkan elektabilitas Jokowi. Banyak sekarang masyarakat yang sadar bahwa ada sesuatu yang disimpan oleh pihak Jokowi. Ada sesuatu yang indikasi kebohongan tentang ijazah ini. Kenapa? Bahwa ini sangat-sangat ditakuti oleh pihak Jokowi, sampai Ahmad Ali, kader dari kader Nasdem yang baru masuk ke PSI, yang diangkat sebagai ketua harian, sampai dengan khusus menyerukan kepada kader-kader PSI untuk melakukan perlawanan terhadap serangan-serangan ijazah palsu kepada Jokowi ini. Artinya ini benar-benar menjadi onak atau duri bagi perjalanan Jokowi di kancah politik, dan ini bisa menghancurkan elektabilitas dia selama ini. Dan ini menjadikan Pak Jokowi kemarin bertemu dengan Prabowo Subianto. Analisa saya adalah untuk meminta dukungan Prabowo supaya segera diberi perlindungan terhadap kasus ijazah palsu ini. Atau kasus yang dilakukan oleh Roy Suryo dan teman-teman. Nah, yang menarik adalah kita bisa melihat kebenaran dari analisa ini ketika nanti apa kebijakan atau langkah yang dilakukan Prabowo ke depan. Ya kalau nggak ngerti, jangan banyak bacot lah, ya kan? Karena faktanya tidak ada seorang pun yang tahu ya apa yang dibicarakan oleh Jokowi dan Prabowo pada saat pertemuan kemarin. Ya mungkin saja, kebetulan aja waktunya itu bertepatan dengan si maling panci yang mengklaim telah mendapatkan salinan ijazah asli Jokowi dari KPU. Salinan ijazah asli, tapi dapatnya cuma fotokopi. Aduh. Dan katanya itu menyebabkan Jokowi itu belingsatan, kelojotan, kejang-kejang, bahkan hampir stroke. Alah, kalapak, ya kan? Yang belingsatan itu justru kubunya si pembenci yang menuduh ijazah Jokowi palsu, seperti si maling panci, Dr. Mangkrak, dan krisis moneter. Mereka yang saat ini kelojotan karena faktanya KPU membantah telah memberikan salinan ijazah asli Jokowi kepada mereka. Lantas mereka dapat dari mana dong? Lanjut. Katanya apa sih? Nah, saya tadi pakai ilustrasi. Kalau kejahatan Jokowi filenya itu di print out, ditumpuk depan kita, itu saking tebalnya, saking banyak, bisa sampai bulan begitu. Tapi yang jelas, kasus-kasus yang selama ini sudah kita dengar tidak bisa bergulir, itu tidak lepas dari kekuasaan saat saudara Joko Widodo menjabat presiden selama 2 periode atau 10 tahun, itu digunakan untuk melindungi berbagai kejahatannya. Contoh sederhananya adalah IKN. IKN ini jelas ya, proyek yang menelan 100 triliun lebih ini, jelas ini adalah suatu tindakan yang merugikan keuangan negara. Negara keluar uang, bangun infrastruktur, tapi negara tidak punya manfaat yang bisa diperoleh dari infrastruktur tadi. Fungsi ibu kota negara itu kan untuk menjadi pusat pemerintahan, penyelenggaraan kekuasaan, simbol negara. Tapi hari ini IKN itu kan tidak menjadi pusat kekuasaan, tapi hanya menjadi tempat plesir, selfie. Bahkan sekarang karena yaitu membebani anggaran, di periode Prabowo ini kan anggaran untuk IKN sementara kan dihentikan. Sebenarnya kalau mau fair, proyek IKN ini jauh lebih korup, jauh lebih merugikan ketimbang Hambalang. Pertanyaannya, kenapa Hambalang bisa diproses hukum, sementara IKN tidak? Nah, sekali lagi, karena di Hambalang, hambatan untuk memproses hukum itu relatif tidak ada dan tidak menyentuh kekuasaan yang paling tinggi. Tetapi di IKN ini, karena ini legasinya Jokowi, maka tidak bisa diproses karena kekuasaan masih ada pada Jokowi. Dan kita berharap tadi KPK semestinya tidak sekuat ini, dalam pengertian tidak sekuat ini untuk melindungi kekuasaan Jokowi. Nah, kita datang ke KPK itu karena simbol penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi itu ada di KPK. Dan kasus yang sudah masuk ke KPK bukan hanya dugaan korupsi Jokowi, juga anak-anaknya, Kaisang Pangarep, Gibran Raka Buming Raka.
juga misalkan ya, kita tahu Bobi dan istrinya yang merupakan anak Jokowi, Bobi sendiri menantu kan sudah sempat disebut di kasus Abdul Ghani Kasubah, punya tambang yang disebut dengan Blok Medan tapi di Halmahera Timur. Kenapa tidak diproses? Kenapa yang ilegal kecil-kecil saja yang dikejar, sementara kekuasaan yang legalisasi perampasan SDA kita untuk kekayaan mereka nggak diproses? Ingat, kita masih ingat tambang nikel selama 2 tahun 2022-2023 atau 4 itu kita ada 5 juta lebih 5,3 juta ton nikel kita ornya langsung diekspor ke Cina tanpa melalui proses resmi dari negara. Jadi tidak ada pajak yang masuk. Ini kan berarti apa? Penyelundupan yang dilakukan oleh kekuasaan. Dan almarhum Bang Faisal Basri sudah menyebut yang terlibat diantaranya Bobi Nasution, Erlangga Hartarto. Tapi kenapa hari ini tidak pernah bisa diproses? Karena ini KPK diperkuat tapi untuk melindungi kekuasaan korupsinya Jokowi. Jadi itu konteksnya. Mungkin Bang Samir bisa menambahkan. Pel tompel. Kalau memang keluarga Jokowi itu terancam, buktikan aja Pel ya. Jangan malah kau yang macak terdolimi ya kan, klien-klienmu yang macak katanya dikriminalisasi. Kok bisa? Kalian yang suka mengatakan dikriminalisasi, yang mengatakan itu ya apalah inilah itulah, apalah inilah itulah. Kok malah sekarang berbalik gitu loh, mengatakan keluarga Solo, keluarganya Jokowi yang merasa terancam. Kau ini kalau ngomong, kalau dalam ilmu bahasa namanya paradok, ya kan? Antara fakta di lapangan, fakta empiris dengan bacotanmu itu nggak sesuai. Pel, lanjut. Terutama di sini adalah tangkap dan adili Jokowi. Pak Gibran. Yang lain-lain menyelesaikan. Kita juga semuanya mendukung. Tetapi di sini saya perlu ingatkan kepada seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada. Peristiwa. Wuis, ini orang macam kayak Superman aja. Membenci Jokowi itu memang kebanyakan manusia bermasalah. Saya sependapat ya, karena memang faktanya sampai detik ini yang menuduh, mencaci, memaki, memfitnah Jokowi belum ada manusia-manusia yang bersih. Ya, mantan narapidana ya kan, mantan narapidana inilah, kasus itulah, pokoknya mantan orang-orang bermasalah. Ingat loh ya, orang bermasalah itu nggak ada mantannya. Sampai kapanpun dia masuk kategori orang bermasalah. Masihkah kalian percaya dengan bacotannya orang-orang bermasalah ini? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.